Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki, sehingga kita semua bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini, termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Baik, sebelum memulai video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja ya, silahkan bertukar informasi dan berinteraksi di kolom komentar dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone apapun, ya kan? Oke, baik ya. Pada video kali ini kita menemukan sebuah kasus yang aku anggap cukup tragis ya. Tragis di tengah ketidaktahuan masyarakat kita yang hari ini sedang mendapatkan teror, intimidasi, dan ancaman-ancaman yang mengerikan. Padahal kasusnya seharusnya sudah selesai terkait dengan pinjaman nominal Rp800.000 lalu ditransferkan ke akun kita itu hanya sekitar 480.000 sekian, lalu tenornya hanya 8 hari. Siapa hari ini yang sedang mengalami masalah seperti ini? Kalian pinjamnya di awal platform itu sekitar 800.000. Lalu mereka hanya mengirimkan sekitar 400 atau 500.000 rupiah. Dengan alasan pemotongan biaya platform ini itu segala macam. Terus tenornya hanya 8 hari. Nah, pada kasus ini yang bersangkutan sudah mengembalikan sejumlah uang yang dia terima. Dan pada pernyataannya ternyata beliau tidak pernah mengajukan, tapi ada mengisi data di aplikasi pinjol tersebut. Nah, ini kasusnya. Oke, baik ya, kalian bisa melihat di belakang layar monitor itu. Ini kita dapati pesan dari Snack Video ya. Kita juga ada akun di Snack Video, buat kalian yang mau berteman di Snack Video juga ada, ya kan? Di sini Mbak ini menyatakan, saya ada mengajukan pinjaman online. Nama pinjamannya pinjaman teman. Saya merasa nggak mengklik setuju ajukan, tapi pinjaman ini sudah masuk ke rekening saya. Jadi saya mengirimkan pesan lewat Gmail menanyakan, terus ada balasan ya via WA tentang keluhan saya. Terus Mbak ini bertanya, kok saya nggak mengklik pinjaman bisa masuk seperti itu. Terus jawaban dari pihak aplikasinya, kalau memang saya nggak meminjam, saya bisa mengajukan pengembalian dana sesuai yang saya pinjam. Akhirnya saya kembalikan sesuai dengan rekening yang dia kirim ya. Jadi udah jelas ibu ini tidak ada meminjam, tapi ada memang mengisi data dan tidak mengklik persetujuan. Tiba-tiba saja dikirimkan ke rekening yang bersangkutan. Terus karena memang ibu ini tidak mau meminjam, dia mengkonfirmasi kembali kepada pihak aplikasi bahwasannya saya tidak melakukan mengklik persetujuan untuk meminjam uang. Lalu dia melaporkannya kepada pihak CS dari aplikasi ini, ya kan? Lalu mereka menganjurkan untuk mengembalikan ke nomor rekening tersebut. Tapi pinjaman saya di aplikasi yang masih ada. Pas saya tanya, yang jawab dengan nomor yang lain. Ya jelas, karena memang mereka ini punya puluhan nomor, ya kan? Jadi saya pertanyakan, apakah saya harus bayar lagi sisanya atau bagaimana supaya tagihan saya lunas? Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan saya berikan apresiasi, ya kan? Terus di pertanyaan selanjutnya, jadi saya pinjam 800.000 ya kan, yang masuk ke rekening itu sekitar 489.500. Coba bayangin, di situ tertulis totalnya 800.000, tapi yang kita terima hanya 495.000. Dan saya harus pulangin dalam 8 hari sejumlah 799.000. Gila banget ya kan. Tapi saya sudah bayar sesuai kesepakatan, saya mengembalikan dana sesuai dengan yang saya terima. Nah, tapi sampai sekarang saya masih diteror terus, diancam-ancam, dan saya merasa takut. Saya cuman janda yang masih punya anak satu, Pak. Tolong bantu saya dan tolong jawab saya, terima kasih. Oke, pada video kali ini akan kita tuntaskan. Teruntuk khusus kasus seperti ini ya.
Beliau sudah punya etikat baik dan beliau juga merasa tidak pernah mengklik persetujuan di aplikasinya. Aplikasinya ini tadi katanya aplikasi pinjaman teman. Dan akan kita bahas dulu untuk aplikasinya, apakah aplikasi ini sudah legal OJK atau tidak. Dan kasus yang sama sering terjadi kepada kawan-kawan yang minjol di aplikasi pinjol ilegal itu. Nah, kita pengen cek dulu. Ini dia. Kita udah cek tadi ini di Play Store pinjaman teman. Ya seperti ini, dan tadi kita udah ngecek bahwasannya ini tidak terdaftar di OJK, dan di laman Play Store mereka ini tidak ada tercantum label OJK ataupun AFI dan Kominfo. Jadi udah cukup jelas bahwasannya ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Ditandai dengan ketika mereka mengumpulkan beberapa data-data, ya kan, walaupun di sini informasinya tidak tersedia. Tapi yang jelas jika tenornya 8 hari maka pantas untuk dicurigai apakah aplikasi pinjol ini legal OJK atau tidak. Ditambah lagi pemotongan biaya yang masih cukup besar. Hampir 50% mereka sudah memotong di awal. Tadi di situ kita tertotal 800.000 dan disuruh mengembalikan 799.000, lalu kita hanya menerima sekitar 480 sekian ribu. Jadi artinya sudah cukup banyak pemotongan di situ. Nah, pada kasus ini aku cukup mengapresiasi ibu ini, ya kan. Kenapa seperti itu? Dia juga sudah punya etikat baik. Dia sudah kembalikan dan mengkonfirmasi kepada pihak aplikasi. Namun mereka masih tetap mengejar-ngejar beliau. Jadi untuk yang sedang mengalami masalah seperti ini, apalagi untuk kalian yang sudah mengembalikan sejumlah yang kalian terima, kalian tidak ada salah apapun lagi di situ, ya. Kalian sudah benar dan kalian memang ditipu oleh aplikasi pinjol tersebut. Loh, kenapa ditipu? Kan kita menerima uangnya. Iya benar, tapi kita tidak pernah mengklik untuk setuju. Dan kasus-kasus seperti ini sudah banyak terjadi, ya kan. Masih hanya sekedar mengisi form, ya, lalu tiba-tiba mereka mengirimkan uang. Bahkan banyak dari subscriber kita kemarin melaporkan bahwasannya mereka juga nggak tahu nih ketika uangnya udah masuk di rekening mereka. Tiba-tiba sudah jalan 3 hari 4 hari tiba-tiba banyak penagihan dengan puluhan nomor yang berbagai macam, ya kan. Ada yang dengan ancaman teror, ada yang mengatakan bahwasannya data-data Anda lengkap pada kami akan memproses data Anda kepada pihak kedua, ketiga, dan kami akan mendatangkan Pak RT, Pak RW. Lalu mereka mengedit-edit foto kita, lalu mereka memberikan semua informasi buruk ke dalam semua kontak kita, ya kan. Untuk yang mengalami masalah seperti ini tidak perlu panik, ya. Kalian tidak sendirian dan masalah seperti ini akan selesai sendiri ketika kalian bisa menguatkan mental dan tidak menggubris mereka lagi. Jadi untuk yang mungkin diancam atau mungkin sudah disebar data sama pihak aplikasi ini, kalian tinggal konfirmasi saja, ya, kepada satu persatu kontak yang bertanya. Jadi kalau mereka tidak bertanya, tidak usah dikonfirmasi, tidak usah terlalu ngotot dan bersusah payah untuk membela diri. Tunggu saja apabila memang nanti ada teman-teman kita yang mendapatkan data-data pribadi kita lalu bertanya kepada kita, silahkan dikonfirmasi dan jelaskan bahwasannya ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini akan diberantas habis-habisan oleh pihak kepolisian dan pemerintah serta Kominfo dan OJK, ya. Jadi udah cukup jelas, dan pada kasus ini sudah selesai. Sudah uangnya sudah dikembalikan, lalu mendapatkan teror dan intimidasi, tidak usah digubris lagi. Oke, baik ya, caranya sudah cukup bagus dan ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini, kuncinya hanya satu, dan pesan ini bolak-balik sudah aku sampaikan, untuk tetap tenang, tidak panik berlebihan dan tidak melakukan tindakan negatif apapun yang hari ini sedang kalian hadapi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.